Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari DM Instagram maupun yang bertanya di komentar YouTube. Nah, tapi saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar Unhan, tapi yang bukan teknis pendaftaran Unhan, karena pendaftaran juga udah ditutup. Kemudian saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya selama mengikuti seleksi beasiswa S2 Universitas Pertahanan. Nah, kita lanjut aja ke pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Tapi sebelumnya intro dulu. Oke, ini pertanyaan pertama. Izin bertanya, apakah benar lulus S1 Unhan langsung jadi tentara? Apakah itu benar? Oke, jadi lulus dari S1 Unhan itu langsung jadi sarjana. Terus untuk yang jadi tentara, setahu saya kalau dari Unhan itu harus tetap daftar lagi dari perwira karir TNI. Nah, jadi kita harus daftar lagi, tapi alumni Unhan kemungkinan akan diprioritaskan. Tapi saya pernah daftar sih, yang waktu itu saya lagi menyelesaikan tesis, saya daftar, ya saya pakai pakai jalur biasa. Jadi saya tes kayak teman-teman biasa, tapi saya dapat surat rekomendasi dari rektor. Ya, yang menyatakan bahwa intinya itu rekomendasi lah ya, tapi tergantung lagi, kita dites lagi di instansi militernya, dan ya akhirnya saya belum layak lah istilahnya untuk berkarir di bidang militer. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Kak mau nanya, apakah setelah dari Unhan bisa melanjutkan ke PAPK TNI? Bisa, tadi udah dijawab ya di pertanyaan sebelumnya, udah kejawab juga. Bisa ya, tapi sejauh ini masih pakai jalur yang biasa, tidak ada jalur khusus ya, tapi nggak tahu nanti kedepannya gimana. Selanjutnya, S1 jalur beasiswa Unhan ada sistem militernya nggak atau sistem senioritas gitu? Jadi kalau S1 sih belum tahu ya, karena ini angkatan pertama. Terus kalau di Unhannya itu sistem militer apa enggak semi militer pun menurut saya enggak. Kan kalau di IPDN itu yang sejenis IPDN itu semi militer. Nah, tapi kalau di Unhan itu enggak sekeras kayak di IPDN, dan di Unhan itu malah terkenal dengan melting point antara militer dan sipil. Jadi antara sipil dan militer di Unhan malah melebur istilahnya kayak gitu. Jadi semakin kayak kita cuma temenan, beneran temenan aja. Oke, lanjut ya. Kalau mata minus bisa nggak sih daftar beasiswanya? Di persyaratannya kok nggak ada info mengenai itu. Kalau untuk mata minus boleh apa enggak? Boleh. Karena teman-teman sekelas saya juga banyak yang minus pakai kacamata. Saya juga ini sebenarnya minus, cuma jarang pakai kacamata aja kayak gitu. Lanjut ya. Kamu mau nanya, pada saat masuk perkuliahan ada MOS Kak? Kalau ada macam latihan, ada apa macam latihan ya? Makasih Kak. Nah, kalau MOS jadi nggak ada istilah masa orientasi siswa atau ospek kayak gitulah ya, itu nggak ada. Tapi di sini ada, sebelum kita mulai perkuliahan itu ada pendidikan dasar bela negara. Nah, di angkatan saya Diksar Bela Negara ini sekitar hampir 3 pekan kita melaksanakannya di Rindam Jaya. Di angkatan bawah saya tuh nggak nyampe 3 pekan, 2 pekan juga nggak nyampe kalau nggak salah. Di angkatan atas saya juga saya kurang tahu sih, tapi beda. Kemudian apa aja itu latihannya? Pertama kita harus diajarin time management. Jadi kita harus belajar manajemen waktu yang baik. Kita bangunnya sekitar jam 4 dan selesainya lagi itu jam 10 malam. Dan itu selalu kayak gitu. Dari awal sampai selesai itu kayak gitu terus. Bangun jam 4, setengah 5 langsung siap-siap ke masjid. Nah, habis sholat subuh kita langsung kayak
langsung latihan fisik ya. Waktu itu sih kayak senam kayak gitu. Nah setelah itu latihan lainnya. Kita juga ada latihan menembak, kita ada latihan survival gitu. Jadi kayak latihan survival kalau kita lagi di hutan kayak gitu ada. Terus latihan baris berbaris, banyak sih pokoknya kegiatan kayak gitu, kurang lebihnya kayak gitu ya. Jadi nggak ada MOS atau ospek. Lanjut, Kak mau nanya, saya dari luar Jawa, semua tesnya dilakukan daring atau online atau harus langsung ke universitasnya? Oke, karena kita sekarang lagi masa pandemi ya, kalau di angkatan saya semuanya itu langsung di kampus, di Unhannya. Jadi semua tes dari TPA, TOEFL, psikotes, sama wawancara itu semuanya langsung di Unhan. Banyak juga teman saya yang dari luar Jawa, itu ada yang dari Padang, ada yang dari Makassar, ya semuanya datang tes langsung ke Bogor, ke Sentul kayak gitu. Nah tapi kalau di masa pandemi ini mungkin tergantung lihat kondisi ya, bisa jadi tesnya online. Lanjut, Kak pas tes ada tes fisiknya? Nggak ada ya. Kalau di angkatan saya S2 itu administrasi, terus TPA TOEFL, ada psikotes sama wawancara. Nah untuk yang S1 ini persyaratannya sedikit agak berbeda sih, bisa dilihat di web resmi Unhan ya. Terus lanjut, Kak mungkin bisa sharing soal tahap-tahap buat bisa dapetin beasiswa kuliah di Unhan. Oh ini pertanyaan terakhir ya. Jadi di sini saya sekalian sharing ya. Jadi ada 4 tahap di zaman saya. Yang pertama itu ada administrasi, kedua TPA TOEFL, yang ketiga psikotes, dan yang terakhir itu ada wawancara. Pertama administrasi, saya menyelesaikan semua persyaratannya. Pokoknya semuanya harus lengkap ya. Pokoknya kita dari administrasi ini harus benar-benar prepare semuanya. Waktu itu saya tahunya itu hamin seminggu penutupan. Saya waktu itu di gelombang pertama yang daftar. Hamin seminggu, kemudian saya urus, saya minta surat rekomendasi ke dosen saya, kemudian SKCK, surat dokter itu saya selesaikan dalam beberapa hari, 3 atau 4 hari, akhirnya selesai, akhirnya saya daftar. Oke, saya tunggu beberapa bulan, akhirnya saya lanjut ke tahap TPA TOEFL. Untuk tes TPA dan TOEFL ini saya nggak beli buku sama sekali ya, jadi saya cuma mencari bahan-bahan informasi dari internet, Google, dari YouTube juga buat nambah informasi. Nah untuk TPA ini tips dari saya ya, karena ini nggak ada sistem minus, jadi kalau kita belum selesai tapi waktunya sudah habis, isi asal aja sampai selesai kayak gitu, karena ini kan nggak ada sistem minus. Jadi isi aja sampai beres, jadi jangan sampai ada yang kosong. Kemudian untuk TOEFL, kalau tips dari saya sendiri, saya pelajari tipe-tipe tes, tipe-tipe soalnya. Misalnya ada structure. Nah di sini saya pelajari dari YouTube kayak gitu, tips-tips untuk menjawab structure kayak gitu. Ada tipsnya. Nah ini dari tips ini kalian bisa dipakai dalam ujian, karena itu benar-benar membantu ya. Walaupun kita misalnya saya kurang jago bahasa Inggris kayak gitu, intinya saat tes saya bisa menjawab. Nah untuk tahap ketiga psikotes, jadi kalau di sini ya kita harus benar-benar ada persiapan ya. Jadi ada beberapa soal kita pelajari semua, cari dulu informasinya di internet, cari tipe soalnya seperti apa, tes psikotes lengkap tuh kayak apa. Jadi intinya itu kurang lebih ada kayak kepribadian kita, ada tes tentang kepribadian, terus ada tes menggambar. Nah untuk tes menggambar ini kita harus sering-sering latihan nih. Nah kita juga harus sudah menyiapkan apa yang mau kita gambar. Jadi nanti tuh ada misalnya ada kotak-kotak, nah itu misalnya dikasih titik doang, nah kita mau gambar apa kayak gitu, itu kita harus siap. Jadi pas
sudah di ruangan kita mengerjakan, kita lebih hemat waktu karena kita udah tahu, sudah terencana apa yang mau kita gambarkan kayak gitu. Jadi kita harus persiapkan gambarnya, persiapkan dengan matang. Itu banyak kok tips-tipsnya di YouTube, itu tinggal cari aja. Terus ada tes Pauli ya. Jadi tes Pauli ini itu dia menghitung. Jadi ada kayak kertas karton itu lebar banget, kita banyak banget angkanya. Kita disuruh menghitung dari atas ke bawah, dijumlahkan dijumlahkan terus. Di sini kita harus beneran fokus. Di sini juga kita waktunya harus dijaga. Jadi kalau kita salah, itu tips dari saya, gak usah dicoret, gak usah dihapus, itu lewatkan aja. Jadi itu salah biarin, lewatin aja. Terus dijawab terus sampai sebanyak mungkin. Semakin banyak ya semakin bagus, tapi harus tetap konsisten kayak gitu. Ya kayak tips dari saya tadi, misalkan kita salah menghitung, lewatin aja, nggak usah dicoret kayak gitu. Intinya kita harus tetap rapi, konsisten kayak gitu kan, kayak gitu. Kemudian lanjut ke wawancara. Nah, pada tahap wawancara ini saya waktu itu di interview sama 3 orang, saya lupa siapa aja jujur. Nah, tapi intinya apa yang ditanyakan itu kurang lebih ke isu-isu terkini. Terus pertanyaan ideologi. Jadi misalkan ada satu organisasi yang pengen Indonesia satu ragam kayak gitu misalnya, ini misalkan. Nah, itu sesuai nggak dengan Pancasila? Apakah kamu setuju dengan organisasi itu? Ya tentu enggak ya, tentu kita harus tetap condong ke Pancasila. Selanjutnya tentang ke prestasi, terus pengalaman organisasi kayak gitu. Pokoknya semuanya dijelasin lah, di show up lah semuanya. Jadi menonjolkan kelebihan-kelebihan kita. Dan untuk kekurangan, kita misalnya ditanya tentang kelemahan kamu apa? Kelemahan saya X, tapi saya bisa mengatasinya dengan cara Y kayak gitu. Pokoknya kelemahan kita tuh bisa diatasi lah kayak gitu. Dan kemudian waktu itu saya ditanya bahasa Inggris ya, ada wawancara pertanyaan bahasa Inggris, tapi itu nggak banyak ya, ada beberapa pertanyaan. Jadi kita juga setidaknya untuk yang nggak jago bahasa Inggris nih, dipersiapkan aja minimal untuk introduction untuk wawancara. Kemudian kalau bisa dicatat biar nggak lupa. Nah, ini ada tips lagi. Jadi sebelum masuk ke ruangan wawancara itu, kalau bisa ngobrol dulu sama teman-teman yang lain, kenalan. Jadi siapa tahu teman yang kita ajak ngobrol itu punya tips-tips lagi atau informasi-informasi lagi. Nah, kebetulan waktu itu saya sebelum masuk tuh ngobrol. Nah, pas banget apa yang kita obrolin itu ditanyakan di saat wawancara. Kalau saya nggak ngobrol waktu itu, kemungkinan saya nggak bisa jawab itu pertanyaannya. Nah, itu dia sharing-sharing pengalaman saya. Semoga bisa bermanfaat pada teman-teman, walaupun tadi ada cuma sedikit tips, tapi untuk yang lebih detail itu bisa cari di channel-channel YouTube lain, karena setiap orang kan memiliki pengalamannya masing-masing ya, dan punya tipsnya masing-masing. Jadi terserah teman-teman aja misalnya mau ngambil tips yang mana kayak gitu. Oke. Dan jangan lupa ini giveaway-nya, jangan lupa baca di description box, karena buku ini cocok untuk semua orang, terutama untuk calon mahasiswa. Dan semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa.